Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian umat percaya. Di pagi hari yang cerah ceria ini, akhir pekan Sabtu 13 Juli 2024. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan jiwa saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh menyapa kita hari ini, yang ini diangkat dari kitab Kejadian pasal 37 ayatnya yang ke-22. Mari dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini bunyinya. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Kristus Yesus, pernahkah kita memiliki rencana yang baik yang boleh saja memang mendatangkan sukacita bagi diri kita dan juga bagi orang lain, namun kenyataannya kita tidak berbuat apa-apa? Kalau demikian, saudaraku, itulah yang disebutkan sebuah kesalahan, bahkan kesalahan yang fatal juga. Bukankah kita pernah membaca renungan Rasul Yakobus di dalam kitabnya pasal 4 ayat 17? Ketika kita tahu berbuat yang baik tapi kita tidak melakukannya, itu pun termasuk dosa. Saudara, ketika Yusuf, anak kesayangan ayahnya, yaitu Yakub, dia disuruh untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kawanan domba di padang gurun. Lalu dengan senang hati, Yusuf pergi menuruti perintah ayahnya. Namun apa yang terjadi? Saudara, ternyata justru saudara-saudaranya sudah mempersiapkan rencana buruk, rencana jahat yang akan membunuh Yusuf. Karena apa? Karena memang mereka, saudara-saudaranya ini adalah menaruh rasa benci, iri, dan dengki melihat Yusuf ini sebagai anak yang sungguh disayangi, anak kesayangan ayahnya Yakub. Mereka sepakat, saudaraku, untuk menghilangkan nyawa Yusuf dengan cara membunuhnya. Hal ini bukan tanpa alasan memang, karena Yusuf ini adalah anak yang paling disayangi ayahnya, diistimewakan. Bahkan segala kebutuhan ini lebih diperhatikan. Bahkan sampai Yakub memberikan jubah yang begitu mahal harganya, efod, kepada Yusuf. Nah, inilah yang membentuk opini kejahatan dari saudara-saudaranya, ingin segera membunuh, melenyapkan Yusuf dari dunia ini. Lalu kita lihat, saudaraku, di sisi lain, Ruben, anak yang paling sulung, memang sudah jelas dia melihat rencana jahat adik-adiknya ini. Dan memang dia sadar, saudaraku, bahwa ini akan pasti terjadi kejahatan untuk menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Maka Ruben memberikan usul
agar Yusuf tidak perlu dibuang. Sebab apa? Sebab ketika Yusuf harus dibunuh dan dibuang, maka itulah dosa yang sangat mengerikan. Saran Ruben, biarlah Yusuf dilemparkan ke dalam perigi kering, sumur kering di tanah tandus itu. Maka Ruben bermaksud agar Yusuf ini memang boleh kembali dibawa ke ayahnya tanpa diketahui siapapun, termasuk adik-adiknya semua. Namun, apa nyana saudaraku, Ruben gagal untuk membawa Yusuf. Karena apa? Karena tanpa sepengetahuan Ruben, ternyata mereka menjual Yusuf bulat-bulat kepada orang Ismail. Nah, disinilah saudaraku ada rasa sesal, ada rasa kesal, bahkan ada susah hati Ruben. Karena diam-diam dia datang ke sumur itu, melihat ke bawah, ke dalam, Yusuf tidak ada di sana lagi. Yusuf telah dihilangkan, walau memang tidak dibunuh. Lalu Ruben, saudaraku, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Hanya tinggal penyesalan, marah, bercampur sedih. Bahkan dia merobek jubahnya sendiri. Tanda perkabungan penyesalan yang terjadi. Saudaraku, memang kita melihat rencana yang baik dari Ruben. Namun ternyata sikapnya kurang cekatan dan kurang sangat minim bijaksana. Itulah persoalan Ruben. Sejatinya sebagai seorang anak sulung, dia sebenarnya harus mampu melarang semua adik-adiknya. Dia harus berani untuk menentang saudara-saudaranya sebelum Yusuf harus dihilangkan, harus dijual. Kini mereka tidak tahu lagi entah kemana Yusuf pergi setelah mereka jual bulat-bulat. Inilah saudaraku yang terjadi. Ruben harus menelan pil pahit kesedihan. Dan itulah buktinya saudaraku bahwa gagalnya orang berbuat baik hanya dalam pikiran, narasi jiwa tanpa perbuatan, pasti berakhir pada kekecewaan. Mungkin banyak di antara kita seperti Ruben, niatnya yang tanggung-tanggung, yang gantung-gantung untuk berbuat sesuatu kebaikan, mengangkat orang dari keterpurukannya, namun tidak terlaksana dengan baik dan tuntas. Apa yang terjadi? Itu hanya sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah kesalahan, bahkan menjadi dosa, sebagaimana kita dengarkan tadi menurut Yakobus. Untuk itu saudaraku, marilah kita belajar bahwa setiap hasrat yang keluar dari hati kita, yang tadinya memang kudus, baik dan benar, mengangkat orang keluar dari kekurangannya, sejatinya haruslah dilakukan dengan cepat dan tegas. Jangan terjebak dengan aturan-aturan normatif. Jangan kaku di persoalan-persoalan yang formatif. Tetapi biarlah lakukan sesuatu tindakan yang sungguh dinikmati oleh orang lain. Petanda kita memang hidup di dalam kebaikan dan kebenaran kasih Tuhan. Lakukanlah dengan bijak.
Dan biarlah kita harusnya, walau harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan baik kita, Tuhan tahu. Bahkan di sana dia, saudaraku, Tuhan akan bertindak melaksanakan yang terbaik demi sukacita dan sejahtera kehidupan kita. Amin.